Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah sahabat Nabi, si Badui yang menghisap Allah Subhanahu wa taala. Seorang laki-laki Badui telah memeluk Islam, tetapi karena keadaan ekonominya yang terbatas dan tempat tinggalnya yang sangat jauh dari Madinah, ia belum pernah berhadap dengan Rasulullah SAW secara langsung. Ia hanya berbaiat memeluk agama Islam dan belajar tentang peribadatan dari para pemuka kabilahnya yang pernah mendapat pengajaran Nabi Muhammad SAW. Tetapi dengan segala keterbatasannya itu, ia mampu menjadi seorang mukmin yang sebenarnya, bahkan sangat mencintai Rasulullah SAW. Suatu ketika, ia mengikuti rombongan kabilahnya melaksanakan ibadah umrah ke Mekah. Sambil tawaf sendirian dan terpisah dari orang-orang lainnya, si Badui ini selalu berzikir berulang-ulang dengan asma Allah, Ya Karim, Ya Karim. Ia memang bukan orang yang cerdas, sehingga tidak mampu menghafal dengan tepat doa atau zikir yang idealnya dibaca ketika tawaf, sebagaimana diajarkan Nabi Muhammad SAW. Karena itulah ia hanya membaca berulang-ulang kali asma Allah yang satu itu. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang mengikutinya berjalan di belakangnya sambil mengucap juga Ya Karim, Ya Karim. Si Badui ini berpindah dan menjauh dari tempat dan orang tersebut sambil meneruskan zikirnya, karena ia menyangka laki-laki yang mengikutinya itu hanya memperolok-olokkan dirinya. Tetapi kemanapun ia berpindah dan menjauh, lelaki itu pun tetap mengikutinya dan mengucap zikir yang sama. Akhirnya, si Badui berpaling ke menghadap lelaki itu dan berkata, "Wahai orang yang berwajah cerah dan berbadan indah, apakah Anda memperolok-olokkan aku? Demi Allah, kalau tidak karena wajahmu yang cerah dan badanmu yang indah, tentu aku akan mengadukanmu kepada kekasihku." Lelaki itu berkata, "Siapa itu kekasihmu itu?" Si Badui berkata, "Nabiku Muhammad SAW." Lelaki itu tampak tersenyum mendengar penuturannya, kemudian berkata, "Apakah engkau belum mengenal dan bertemu dengan nabimu itu, wahai saudaraku?" "Belum," kata si Badui. Lelaki itu berkata lagi, "Bagaimana mungkin engkau mencintainya jika engkau belum mengenalnya? Bagaimana pula dengan keimananmu kepadanya?" Si Badui berkata, "Aku beriman atas kenabiannya walau aku belum pernah melihatnya. Aku membenarkan kerasulannya walau aku belum pernah bertemu dengannya." Lagi-lagi lelaki itu tersenyum dan berkata, "Wahai saudaraku yang Badui, aku inilah nabimu di dunia dan pemberi syafaat kepadamu di akhirat." Memang, lelaki yang mengikuti si Badui itu tidak lain adalah Rasulullah SAW, yang juga sedang beribadah umrah kala itu. Sengaja beliau mengikuti perilaku si Badui karena beliau melihatnya begitu polos dan unik, menyendiri dari orang-orang yang lainnya. Tetapi tampak jelas begitu khusyuk menghadap Allah dalam tawafnya itu. Si Badui tersebut memandang Nabi Muhammad SAW seakan tak percaya. Matanya berkaca-kaca. Ia mendekat kepada beliau sambil merendah dan mencium tangan beliau, dan akan mencium tangan beliau. Tetapi Nabi Muhammad SAW memegang pundaknya dan berkata, "Wahai saudaraku, jangan perlakukan aku sebagaimana orang-orang asing memperlakukan raja-rajanya, karena sesungguhnya Allah mengutusku bukan sebagai orang yang sombong dan sewenang-wenang. Dia mengutusku dengan kebenaran sebagai pemberi kabar gembira, yakni akan kenikmatan di surga dan pemberi peringatan akan pedihnya siksa api neraka." Si Badui masih berdiri termanggu, tetapi jelas tampak kegembiraan di matanya karena bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad SAW, menyampaikan salam dan penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, dan Allah memerintahkan beliau menyampaikan beberapa kalimat kepada orang Badui tersebut, yakni, "Hai Badui, sesungguhnya kelembutan dan kemuliaan Allah, yakni makna asma Allah Al-Karim, bisa memperdayakan, dan Allah akan menghisap atau memperhitungkanmu dalam segala hal, yang sedikit ataupun yang banyak, yang besar ataupun yang kecil." Nabi Muhammad SAW menyampaikan kalimat dari Allah tersebut kepada si Badui, dan si Badui berkata, "Apakah Allah akan menghisapku ya Rasulullah?" "Benar, Dia akan menghisapmu jika Dia menghendakinya," kata Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba si Badui mengucapkan sesuatu yang tidak disangka-sangka.
Demi kebesaran dan keagungannya, jika dia menghisapku, aku juga akan menghisapnya. Sekali lagi Nabi Muhammad SAW tersenyum mendengar pernyataan si Badui itu dan bersabda, dalam hal apa engkau akan menghisap Tuhanmu, wahai saudaraku? Si Badui berkata, jika Tuhanku menghisapku atas dosaku, aku akan menghisapnya dengan maghfirahnya. Jika dia menghisapku atas kemaksiatanku, aku akan menghisapnya dengan afwan atau pemaafkannya. Dan jika dia menghisapku atas kekikiranku, aku menghisapnya atas dengan kedermawanannya. Nabi Muhammad SAW sangat terharu dengan jawaban si Badui itu sampai menangis meneteskan air mata yang membasahi jenggot beliau. Jawaban sederhana tetapi mencerminkan betapa akrabnya si Badui itu dengan Tuhannya. Allahu Akbar. Betapa tingginya tingkat makrifatnya kepada Allah, padahal dia belum pernah mendapat didikan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi malaikat Jibril alaihissalam turun kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata, wahai Muhammad, Tuhanmu Allah As-Salam mengirim salam kepadamu dan berfirman, kurangilah tangismu, karena hal itu melalaikan malaikat-malaikat pemikul arash menjadi lalai dalam tasbihnya. Katakan kepada saudaramu si Badui itu, ia tidak usah menghisap kami dan kami tidak akan menghisap dirinya, karena ia adalah salah satu pendampingmu di surga kelak nantinya. Itulah kisah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu si Badui yang menghisap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.